Sinetron tadi menjadikan sosok Ferlita Evelyn makin populer. Meski perlahan, namun sukses itu sudah terasa sejak ia bergabung sebagai pemain di sana. Beradu akting dengan lawan main yang jauh lebih senior tak membuat Lita beku. Sebaliknya, ia menjadikan semua itu sebagai pengalaman yang membuatnya makin larut sebagai pesinetron. Karena saya terlalu mendalami dan apalagi kayak kasus Cinta Fitri, kita 4 tahun tiap hari hidupnya di lokasi syuting. Saya nggak mengenal dunia luar karena sebagian besar waktu kita dihabiskan di lokasi syuting. Jadi saya lebih karakter saya itu lebih di Maya itu peran saya di situ daripada Ferlita gitu. Jadi kadang nyaru antara mana Maya mana Ferlita. Jadi kadang kok jadi aneh ya, kok gue jadi sensitif ya, kenapa gue jadi gampang nangis ya kayak gitu. Resep cerdas seorang Lita dalam berakting adalah menjadi diri sendiri dan menjauh dari arogansi senioritas. Sekilas, pesan ini terasa menggurui. Namun jika ditelaah lebih dalam memang seperti itulah adanya. Karena merasa besar, juga merasa superior, malah menjadi bumerang yang mematikan diri sendiri. Nah makanya saya selalu percaya gini, dalam satu judul itu kita nggak boleh ada perasaan kayak gue lebih senior nih. Terus menyepelekan orang. Di Cinta Fitri itu kenapa kita bisa panjang? Saya percaya itu karena hubungan dan tim yang solid. Kadang kita kerja ya, kalau ketemu dengan lawan kerja yang nggak menyenangkan itu kan mempengaruhi pola kerja kita gitu. Nah di Cinta Fitri itu nggak ada, sampai PU sampai sutradara itu kru tuh semua udah kayak keluarga. Bermain di sinetron yang begitu menguras tenaga, bukan pekerjaan mudah. Bahkan buat artis kaliber tinggi pun, yang namanya lelah dan letih tidak mungkin bisa dielakkan. Lita pun mengalami hal itu. Namun ia tak mau terpenjara dalam rutinitas dan kelelahan. Maka Lita memilih membebaskan diri dengan cara belajar, mengamati akting rekan-rekannya sebagai ilmu serapan. Kalau aku sih, aku perlu titik jenuh itu. Karena kalau enggak kita tidak termotivasi untuk memperbaiki diri. Jadi begitu kita jenuh, kita jadi mikir kan, kita harus ngapain lagi nih gitu. Itu kan secara nggak langsung kan memperlihatkan bahwa saya ada ketertarikan dengan dunia acting gitu. Di sekolah sih drama paling ya kan, mentoknya saya nggak pernah les acting secara khusus gitu. Ini semua otodidak aja. Nah, tapi begitu saya sudah menjajaki iklan, jadi saya punya keinginan untuk coba sinetron karena kurang lebih lah iklan itu pun kita harus acting kan gitu, walaupun emang nggak yang berdialog, nggak yang menangis gitu kan. Saya syuting lah gitu, dapet nih kan peran dan ternyata seru. Saya langsung jatuh cinta sih, gaya banget. Money itu follow function menurut saya. Jadi kalau misalnya pertama orientasinya adalah money, itu tidak bisa yang namanya kesuksesan yang hakiki dicapai. Jadi dia tidak pernah orientasinya uang, tetapi dia ingin istilahnya mengeksplor diri, mengoptimalkan kemampuan dia dan ingin menunjukkan bahwa dia mampu melakukan itu. Dia memiliki passion yang tinggi khususnya terhadap dunia artis ya. Setelah dia terpilih jadi yang menjadi motivasi dia yang paling puncak itu adalah pada saat dia terpilih sebagai cover girl. Pergulatan Lita dengan dunia akting memang bukan sekedar mampir. Ia justru makin membenamkan diri untuk serius dan terus menggali potensi diri. Totalitas Lita inilah yang membuatnya terus dipercaya untuk melakoni peran yang ia mainkan. Kalau sudah begini, maka tak ada jawaban yang pantas selain mengucap syukur. Nah, waktu di Cinta Fitri, karena saya memang sudah 4 tahun di situ ya, berapa ribu episode itu di situ. Begitu saya hamil, akhirnya di peran itu pun saya akhirnya dibikin hamil. Karena saya nggak mungkin, tokoh saya nggak mungkin hilang. Sudah termasuk dari main konflik di sinetron itu. Akhirnya penulisnya kasih dispensasi untuk saya scene-nya agak sedikit dikurangi. Karena saya dalam keadaan hamil waktu itu kan. Kebahagiaan adalah ujung muara dari segala hilir kegelisahan. Berkarir bagus dan mendapatkan segala limpahan materi, semua itu bukan tujuan utama, melainkan hanya persinggahan saja. Bagi Lita, lebih utama bekerja keras, tanpa harus berhitung ini itu. Sebab rezeki dan kebaikan berkarib, seperti dua tamu yang kedatangannya begitu ditunggu-tunggu.
dia orang yang punya strong will, orang yang punya kemauan keras ketika dia menjalani visinya, ketika dia menjalani mimpinya dalam apapun, dalam karir, dalam studinya. Itu yang saya belajar banyak. Ketika dia udah step up, dia udah maju, dia benar-benar harus nyampe ke garis finishnya. Apapun hambatannya, apapun resikonya, dia selalu yakin segala sesuatu pasti ada jalan. Bahagia versi aku adalah kalau aku keluarganya utuh ya, sehat semuanya, dan nggak ada masalah-masalah yang berat lah gitu. Makanya jadi sekarang ini apakah udah cukup bahagia, itu pertanyaannya kan. Ya aku bahagia, aku sangat bahagia dengan situasi kondisiku yang sekarang. Mami sayang sama Verlita, sayang sekali, tapi ingat bahwa ada yang lebih sayang kepada Verlita, yaitu Tuhan. Jadi selain memang Ita ingin membahagiakan Mami dalam bentuk apapun, tuh pasti Mami akan hormati dan hargai serta nikmati, tetapi yang lebih lagi Verlita harus mampu membuat Tuhan selalu tersenyum dengan apa yang Verlita pikir, ucap, dan lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya kesan pertamanya saya lihat dia nggak kayak gadis Jakarta kebanyakan yang